Shalom, selamat malam bagi jemaat yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing, karena kita akan mengikuti ibadah hari Rabu, ibadah rumah tangga hari Rabu. Kita bersyukur ya untuk pemeliharaan Tuhan yang sampai saat ini kita rasakan senantiasa. Mari kita menyiapkan diri untuk beribadah kepadanya. Dan pelayan firman pada malam hari ini adalah Diakon Samuel Malaikosa. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar bagi kita. Kita akan menyanyi Bagimu Tuhan, nyanyianku. Mari jemaat, kita akan membuka ibadah malam hari ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang kami puji dan kami sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dari hari ke hari kuasa-Mu nyata menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tibanya bagi kami untuk beribadah ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita secara berbalasan diambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita menyambut dari nyanyian Kidung Jemaat, Satu Tubuh Kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba waktunya kita akan mendengarkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan boleh menyertai kami, hingga dalam situasi apapun, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, pembaruan bagi iman percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri lewat Roh Kudus memampukan hamba-Mu mewartakan firman-Mu. Biarlah juga Tuhan berkati jemaat baik di tempat ini maupun di rumah yang mengikuti Zoom meeting ini, boleh Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari surat Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11. Surat Roma ayat 9 pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus
dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera boleh kita rasakan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan untuk selalu dapat bersekutu dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang ke-9 bagian A, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Itu menandakan bahwa jemaat di kota Roma adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal akan Kristus. Jadi dalam surat penggembalaan kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus mau menegaskan kepada mereka yang sedang berada dalam pergumulan berat bahwa kebangkitan Yesus merupakan fenomenal yang sangat luar biasa. Banyak orang yang mungkin tidak mempercayai, sebab definisi filosofi tentang akhir kehidupan adalah kematian. Akan tetapi kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, dan ini memang peristiwa yang besar dan luar biasa serta menjadi pusat pemberitaan yang spektakuler. Karena dalam kebangkitan Yesus itulah ada jaminan keselamatan. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, benarkah kebangkitan Yesus Kristus itu terjadi? Secara medis, hal ini tidaklah benar dan tidak mungkin terjadi. Tetapi faktanya bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan kebenarannya adalah bahwa Yesus telah berjumpa dengan Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Peristiwa itulah yang tersebut yang telah mencerahkan Saulus dan kemudian bertobat, dan ia menerima tugas untuk memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias. Peristiwa kebangkitan Yesus harus diterima dan perlu dilihat dengan kacamata iman. Pokok tentang kebangkitan Yesus dan keselamatan karena iman harus benar-benar dibangun pada keyakinan iman Kristen yang kuat, yang diletakkan pada kesaksian Alkitab. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak mungkinan yang terjadi mungkin hanya terjadi jika Allah bekerja dan menyatakan kuasanya. Jadi Bapak Ibu, seberapa kaya, seberapa hebat, seberapa kita punya kedudukan atau pangkat, kita tidak bisa menghindarkan dari kematian. Kita tidak bisa menunda kematian. Hanya Tuhan yang dapat menghidupkan. Sebagaimana Kristus menghidupkan orang-orang mati, sebagaimana juga Dia bangkit dari kematian. Karena itu kita bersyukur atas iman yang kita kepada Yesus yang telah menyatakan kasih karunia-Nya yang memberikan kita hidup baru. Dia yang menghidupkan kita dari kematian oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam ayat ini kita menjumpai prinsip mengapa kita harus hidup di dalam roh, yaitu karena roh Allah diam di dalam kita, dan kita pun sudah seharusnya hidup di dalam roh dan menjadi milik Kristus. Dan kalau kita sudah menjadi milik Kristus Yesus, sudah seharusnya kita juga memelihara iman
milik Kristus dan mempertahankan sekalipun harus berhadapan dengan berbagai penderitaan. Pada bagian ini kita memahami kembali bahwa di dalam menuntun umatnya untuk hidup bagi Kristus diperlukan Roh Kudus untuk melakukan tindakan-tindakan seperti menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta Roh juga membawa mereka kepada Kristus. Yang menjadi paling penting untuk kita perhatikan adalah dosa, kebenaran, penghakiman, dan Kristus. Roh Kudus menyadarkan dosa, berarti Roh Kudus menyadarkan seseorang menjadi tidak percaya kepada Kristus. Bukan hanya dosa, Roh yang sama juga menyadarkan manusia akan kebenaran bahwa Kristus diutus oleh Bapa untuk menebus dosa semua manusia dengan mati di kayu salib, bangkit dan naik di surga. Lalu Roh yang sama juga menyadarkan dunia akan adanya penghakiman bagi mereka yang mau percaya. Karena kebebalan hatinya. Dengan kata lain, Roh Kudus sejatinya memimpin umat Tuhan untuk hidup hanya bagi Kristus dengan mempelajari, meneladani, apa yang telah Kristus ajarkan dan lakukan. Ingat, barang siapa yang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak berpadan dengan ajaran dan tindakan Kristus, jangan percayai orang ini. Kata Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat 1-3, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Roh itu adalah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi di masa pandemik ini kita juga harus punya hikmat untuk melihat apakah roh-roh yang datang kepada kita adalah roh dari Tuhan. Roh Kudus datang untuk mengingatkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, serta akhirnya membawa seseorang untuk makin mengenal Kristus dan hidupnya baginya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa tanda kita yang menjadi milik Kristus sesuai dengan judul ibadah rumah tangga hari ini? Akan hal ini Rasul Paulus menjelaskan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini ada perbedaan, bukan berarti terpisah satu sama lain. Di dalam diri kita yang ada miliki Kristus, yaitu tubuh dan roh. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa tubuh kita tetap adalah tubuh berdosa, yang tidak mau harus mati sebagai upah dosa. Tetapi di dalam Kristus, roh kita tetap hidup, karena di dalam roh ada kehidupan baru dari Roh Kudus yang memancarkan kebenaran dan keadilan Allah. Pembedaan ini dapat dijelaskan demikian, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rasul Paulus menjelaskan bahwa jika roh Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka roh yang sama diam di dalam kita
akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Pernyataan ini berarti seperti kebangkitan tubuh Kristus, maka tubuh kita pun akan dibangkitkan juga kelak. Pengertian ini menunjukkan kepada dua hal, yaitu tubuh kita di dunia ini dipakai untuk memuliakan Allah, dan adanya kebangkitan tubuh kelak. Maka kesimpulan dari perikop yang kita baca pada saat ini dari ayat Roma 8 ayat 9 sampai 11, ini adalah Rasul Paulus ingin memberikan keyakinan kepada jemaat di Roma agar sungguh-sungguh mengerti bahwa ketika mereka lahir baru dengan menerima Kristus sebagai juru selamat, maka hidup mereka adalah milik Kristus. Dan Roh Allah diam di dalam mereka. Sebab di dalam Kristus orang percaya tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Hal ini menjelaskan bahwa ketika Roh Allah ada dalam tubuh orang percaya, maka hidupnya akan dipimpin oleh Roh menuju kepada kebenaran yang kekal. Dan Roh tersebut akan membagikan tubuh yang fana menjadi hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh bandingkan dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa kita sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya, menerima Roh yang diam adalah hak semua orang Kristen. Kita menerima hak ketika kita menyerahkan, syaratnya kita harus menyerahkan diri kepada Yesus Kristus dan mempersilakan Kristus menyelamatkan kita. Tentu saja pengalaman dalam kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Tuhan terus sepanjang hidup, sebab kita memang harus terus dipimpin oleh Roh Tuhan sampai akhir hayat kita. Namun hal ini bukan hak hanya segelintir orang Kristen saja yang beriman, yang mengalami hal istimewa tertentu, tetapi semua orang beriman apabila kita memiliki Roh Kristus, sama dengan mengatakan kita, kalau kita tidak ada dalam Roh Kudus, sama dengan mengatakan kita belum di dalam Kristus. Jadi hidup dalam Roh, hidup dalam Roh Tuhan, Roh Kristus, harus ada dampak yang harus kita jalani, ada dampak yang harus kita perhitungkan, bahwa kita menyadari bahwa akibat dosa di dalam tubuh menjadi sesuatu yang fana. Bagaimana ketika kita lahir, nafas kehidupan yang kita awali itu akan menuju kepada nafas yang terakhir waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Namun Roh Allah kita memiliki hidup rohani. Hidup rohani membuat kita dikuatkan dari hari ke hari dengan harapan bahwa kelak tubuh kita ini akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami itu kelak, sebab kita kini Roh yang telah membangkitkan Yesus Kristus diam di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mengaku bahwa kita mempunyai Roh dan mengundang Roh dalam kehidupan kita, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti. Namun yakinlah bahwa apa yang tidak bisa kita lihat, apa yang kita tidak bisa dengar, apa yang tidak kita tahu tentang maksud akan Tuhan, bahwa Roh itu yang menuntun kita untuk menyatakan itu kepada kita. Jadi kalau pada saat ini kita sebagai orang-orang percaya yang mengatakan bahwa Roh Kristus itu sudah ada dalam diri kita, saya ingin beri contoh yang kecil bahwa ketika masa PPKM ini berjalan dan ketika banyak sekali penyekatan yang terjadi dalam perjalanan, banyak sekali orang-orang atau memang saya pribadi pun
juga melakukan. Kita kadang-kadang memikir yang gampang, kita akan pasti melawan arus untuk mencapai jalan yang cepat. Kadang-kadang itulah contohnya yang sepele dalam kehidupan kita, bahwa roh itu penurut tapi daging itu lemah. Itulah yang mungkin contoh kecil yang sederhana yang ada dalam diri kita. Atau kalau kita mengaku bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus ketika masa pandemik ini berlangsung. Banyak sekali contoh bahwa banyak sekali jemaat-jemaat di Hosea yang terkena. Sebagai orang yang punya roh Kristus, apakah kita harus berdiam diri? Atau apakah kita harus membiarkan mereka bergumul dengan masalahnya sendiri? Karena itu kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mari kita boleh memberikan diri untuk membantu saudara-saudara kita. Memang berat pandemik ini, karena ini bukan hanya terjadi di jemaat kita, tapi di seluruh dunia. Di lingkungan kita sebagai seorang individu, kita harus melayani atau aktif dalam keluarga. Kita keluar ke lingkungan kita sekitarnya, apakah kita juga melakukan hal-hal sebagai contoh kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Banyak sekali juga peran kita dalam pekerjaan, dalam jemaat, peran kita sebagai teman. Biarlah juga Roh Kudus ini juga menuntun kita untuk selalu membagi peran-peran kita, supaya kita bisa menjalankan peran-peran kita dimanapun kita ditempatkan. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa nanti pun kalau kita melakukan kebaikan, janganlah kita juga membanggakan diri. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang tidak bisa mengandalkan Roh Kudus. Jadi biarlah lewat Roh Kudus kita juga dapat memberkati orang, jadi penolong bagi mereka, tapi itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah ciri-ciri orang Kristen itu adalah kita adalah diam dalam roh, hidup dalam kesucian, bebas dari ketakutan akan hukuman, dan bebas berdoa kepada Bapa. Jadi biarlah Roh Kudus yang menjadi bagian yang paling intim di dalam diri kita, dan kita tidak akan sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Seperti tertulis dari dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Biarlah berikut ini, firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ke depan, kehidupan bertetangga, berjemaat, bermasyarakat, bernegara. Bila kita selalu ingat bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, dan kita sudah meninggalkan kedagingan kita. Maka itu kita tetap menjalankan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi Kirung Jemaat Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami selalu mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan yang selalu menuntun kami, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan, biarlah menjadi pembaruan dalam hidup kita, pembaruan dalam hidup kami, untuk menjalani kehidupan yang seturut dengan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, dan tentunya itu Roh Kudus dari Tuhan, ya Tuhan. Biarlah kami selalu diperbarui selalu sampai akhir hayat kami, ya Tuhan Yesus. Biarlah selalu lewat Roh Kudus kami juga dapat memuliakan nama-Mu, menolong sesama, dan menuntun kami ke jalan yang lebih baik, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap keberadaan pemimpin kami, masyarakat bangsa Indonesia ini, ya Tuhan Yesus. Tengah kondisi pandemik yang sudah berlangsung ini, biarlah kami tetap berpengharapan padamu, tetap menuntun langkah hidup kami. Meskipun dalam penderitaan, Tuhan selalu menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Biarlah tak putus harapan kami untuk pandemik ini, ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang kehidupan kami. Biarlah kami juga menjalani kehidupan bersama pandemik ini, ya Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan selalu menopang kehidupan kami, dan pemerintahan kami yang sudah boleh berupaya dan berusaha untuk memutus mata rantai atau menghilangkan keraguan-keraguan tentang pandemi ini, ya Tuhan Yesus. Berkati Presiden maupun semua jajarannya, dari yang terbawah bahkan sampai RT RW, ya Tuhan Yesus, yang langsung ke bawah untuk bersinggungan langsung dengan masyarakat-masyarakat yang terdampak dari COVID ini, ya Tuhan Yesus. Berkati aparat keamanan, petugas kesehatan, kiranya Tuhan berkati mereka selalu, ya Tuhan Yesus. Juga dampak lain dari bencana alam yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini, ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Ada banyak orang-orang menderita, tapi Tuhan selalu melawat mereka, ya Tuhan Yesus. Biarlah tangan pengasihan-Mu tetap menyertai kami bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk gereja kami secara sinodal. Biarlah dari sampai yang tertinggi dan maupun yang terbawah pun, kami punya peranan penting dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Karena kami juga selalu menjadi pusat berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, ya Tuhan Yesus. Biarlah gereja tetap melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya Tuhan Yesus. Berkati pendeta kami, Ibu Ripka Atalaka, sebagai KMJ di GBI Biosia ini. Kiranya Tuhan sertai selalu, beri kesehatan, beri kemampuan untuk membimbing kami, mewartakan firman-Mu dalam masa-masa sekarang ini, ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sertai selalu dalam keluarganya, pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati juga para majelis, dan ke-6 Pelkat, komisi-komisi, karyawan kantor, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk
jemaat-jemaat kami yang saat ini atau dalam masa pemulihan atau yang sudah boleh sembuh ya Tuhan Yesus dari masalah COVID. Kiranya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh bersatu, saling menolong, saling membantu keberadaan kami ya, di tengah-tengah jemaat GBI Biosia ini ya Tuhan Yesus. Kalaupun juga banyak saudara kami yang terdampak karena pekerjaan mereka, karena mata pencaharian mereka, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan sajalah harapan kami untuk menjadi penopang, penolong, penghibur dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga para lansia, janda yatim piatu dalam jemaat kami. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka sekalian ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, tibalah saatnya kita pada pengucapan syukur. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a berkata demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih-Nya seluas lautan.
Jemaat, mari kita berdoa, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Kita menyanyi gita bakti, gita syukur, menggema. Kita akan menerima berkat-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.